Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Anwar dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1 Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini sebagai pemenuhan tugas statistik pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan regresi linear berganda menggunakan Excel. Dan di mana saya akan menjelaskan dari cara mencari persamaan regresi linear berganda, kemudian mencari nilai korelasi berganda dan parsialnya, dan yang terakhir menguji hipotesisnya. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke penjelasannya. Nah, seperti yang sudah dilihat di sini terdapat data, yaitu ada 10 bulan sampai bulan Oktober. Kemudian X1-nya ini adalah jam kerja pegawai, X2-nya ini jam kerja komputer atau mesin, dan Y ini itu adalah pajak aktual yang tidak dibayar. Nah, sebelum kita masuk mencari nilai persamaan regresi bergandanya, nah kita terlebih dahulu mencari nilai totalnya dan nilai X1 dikali Y, kemudian X2 dikali Y, X1 dikali X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan Y pangkat 2. Nah, cara-caranya itu gampang, tinggal menggunakan rumus sama dengan, karena ini X1 dikali Y, jadi kita pergi ke X1 nya dulu, baru dikali Y, enter. Setelah di enter, kita tinggal blok nilainya sampai ke bulan 10. Setelah itu selesai. Sama halnya dengan X yang lain, kita tinggal sama dengan X2 dikali Y, enter. Kita blok lagi sampai bulan ke-10 dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan nilainya semua, kita langsung mencari nilai totalnya. Cara mencari totalnya ini cukup sederhana, tinggal menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, buka kurung, itu kita drag dari bulan 1 sampai bulan 10. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tinggal blok lagi sampai ke Y pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan semua nilainya, kita masuk ke metode kuadrat terkecil. Jadi di metode kuadrat terkecil ini itu menggunakan rumus seperti yang tertera di sini, yaitu mencari sigma Y pangkat 2, sigma X1 pangkat 2, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai dari rumus ini semua, kita masukkan ke rumus ini, B1, B2, dan A. Nah, kita masuk ke metode kuadrat terkecilnya. Jadi rumus dari sigma Y pangkat 2 itu gampang, sama dengan, setelah dapatkan nilainya, begitupun juga dengan seterusnya. Kita perhatikan saja rumus metode kuadrat terkecil di samping ini. Nah, inilah hasil dari metode kuadrat terkecil. Sigma Y pangkat 2, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma X1Y, sigma X2Y, dan yang terakhir sigma X1 X2.
Nah, setelah itu kita mencari nilai B1, B2, dan A-nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai B1, jadi sama dengan nah, setelah itu kita mendapatkan hasil dari B2 itu 0,56366. Setelah itu kita cari B2-nya. Nah, setelah itu kita dapat juga nilai B2-nya itu 1,09947. Dan terakhir kita mencari nilai A. Nah, kita dapat nilainya itu minus 13,82. Setelah kita mendapatkan nilainya semua, kita tinggal masukkan ke rumus. Kita masukkan ke persamaan regresi linear berganda, yaitu dimana Y itu sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Jadi sama dengan minus 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Jadi kita dapat persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan minus 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan persamaan normal. Jadi sudah tertera di sini persamaan yang akan kita gunakan. Ada 3 persamaan normal. Nah, kita langsung ke rumusnya. Nah, setelah membuat persamaan normalnya, kita lanjutkan untuk mengeliminasi salah satu dari tiga persamaan ini. Jadi kita mulai dari cara menghilangkan nilai A dengan menjumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 2, yang dimana persamaan 1 ini dikali dengan minus 441 dan persamaan 2 ini dikalikan dengan 10. Setelah itu kita jumlahkan, didapatkanlah hasil yaitu nah, setelah menghilangkan nilai A, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu persamaan 1 dikalikan dengan 147 dan persamaan 3 dengan 10. Kemudian jumlahkan 1 dan 3.
Nah, setelah itu kita kalikan persamaan keempat ini yang telah kita dapatkan tadi dengan minus 23 dan persamaan kelima itu dengan 129. Setelah kita kalikan, kita jumlahkan nilainya, kemudian kita mendapatkan persamaan ke-6. Nah, di persamaan 6 ini kita bisa mencari nilai B2, yaitu caranya adalah jadi B2 itu adalah 1,099. Nah, setelah kita dapat hasil dari B2, kita langsung mencari nilai B1. Yaitu dengan mengambil salah satu persamaan, entah itu persamaan 4 maupun persamaan 5. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan 4. Nah, kita juga sudah mendapatkan nilai dari B1. Setelah mendapatkan nilai B1, kita tinggal mencari nilai A. Yang dimana nilai A tadi kita bisa menemukan dengan cara seperti di kuadrat terkecil. Jadi diperoleh persamaan Y itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 itu Y sama dengan minus 13,828 ditambah 0,564 B1 ditambah 1,099 B2. Ini dengan cara persamaan normal. Nah, setelah kita mengetahui cara mencari persamaan regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat terkecil dan juga persamaan normal, nah kita masuk ke latihan soal, yang dimana latihan soal ini adalah tugas sebelumnya yang saya kerjakan dengan tulis tangan. Nah, jadi di tugas ini sudah terdapat data yang dimana di data ini kita disuruh untuk mencari persamaan regresi bergandanya dan juga uji hipotesisnya dengan tingkat signifikan 5%. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, di sini saya menggunakan cara metode kuadrat terkecil untuk mencari persamaan regresi linear bergandanya. Karena tadi saya sudah jelaskan di Excel, jadi tidak perlu lagi. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresi linear bergandanya, nah kita masuk ke uji hipotesisnya. Nah, di uji hipotesis ini kita tentukan dulu hipotesisnya, yang dimana hipotesis pertama itu variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terus yang kedua itu variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga itu variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir itu variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sebelum masuk ke uji hipotesisnya dulu, kita kan sudah mengetahui bahwa taraf signifikansinya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, cara untuk mencari T-tabelnya itu dengan cara ini. Taraf signifikansi per 2
titik koma N dikurang K dikurang 1, yang dimana K ini adalah variabel bebas. Jadi sama dengan T dalam kurung 0,05 per 2 titik koma 10 dikurang 2 dikurang 1. Kenapa K ini sama dengan 2? Karena variabel bebasnya ada 2. Jadi sama dengan T itu 0,025,7. Nah, kita bisa melihat ini di T-tabel. Nah, di T-tabel ini kita cari tadi kan 0,025,7. Jadi DF-nya itu 7. Nah, 7 dan 0,025. Nah, jadi T-tabelnya itu adalah 2,36462. Kita bulatkan jadi 2,365. Setelah itu kita mencari nilai T hitungnya. Nah, T hitung sendiri itu sebelum mencari T hitung sendiri kita harus mengetahui nilai standar errornya. Kemudian kita cari standar B1 dan standar B2-nya. Nah, rumus standar errornya sendiri sudah terlihat di sini, yaitu akar sigma Y pangkat 2 dikurang A dikali sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1Y dikurang B2 dikali sigma X2Y per N dikurang 3. Sudah tertera di sini. Hasilnya itu 2,521. Kemudian SB1-nya rumusnya itu SE pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Sudah tertera di sini dan hasilnya itu adalah 0,703. Kemudian SB2-nya itu akar SE pangkat 2 dikali sigma X1 pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Sudah tertera di sini juga dan hasilnya itu adalah 1,016. Maka untuk uji B1 itu T hitungnya sama dengan B1 per SB1. Jadi rumusnya T hitung itu adalah untuk B1 itu B1 per SB1. Sedangkan untuk rumus T hitung untuk B2 itu adalah B2 per SB2. Jadi B1-nya itu kita ketahui adalah 2,491. Ini per SB1-nya itu 0,703. Jadi hasilnya itu adalah 3,544. Kita lanjut ke B2. Nah, T hitung pada B2 itu B2 per SB2 dan dimana B2-nya itu minus 0,466 per SB2-nya itu 1,016. Itu hasilnya adalah minus 0,459. Nah, ternyata pada B1 T hitungnya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 3,544 lebih besar daripada 2,365, yang dimana H1 ini diterima. Maka pada tingkat signifikansi 5% variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan pada B2 minus T hitung itu lebih besar daripada minus T tabel, atau minus 0,459 itu lebih besar daripada minus 2,365, yang dimana HO itu diterima. Maka H0 itu diterima. Maka pada tingkat signifikansi 5%, variabel X2 tidak berpengaruh apa-apa terhadap signifikan variabel Y.
Nah, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan terlebih dahulu cara mencari persamaan regresi linear berganda di Excel, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau menyelesaikan uji hipotesis menggunakan Excel. Jadi karena T tabelnya sudah didapat yaitu 2,365, kita langsung saja mencari T hitungnya. Yang terlebih dahulu itu kita mencari dulu SE-nya. Jadi SE itu rumusnya sama dengan didapatkan hasilnya itu 2,509 atau dibulatkan itu sama dengan 2,521. Setelah itu kita cari SB1 nya. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 0,7289 atau dibulatkan itu sama dengan 0,703. Kemudian kita cari nilai SB2 nya. Nah, didapat hasilnya itu 1,016. Sama seperti file yang di sebelahnya. Jadi SE itu 2,521, SB1 itu 0,703 dan SB2 itu 1,016. Kita masuk ke T hitung. Untuk B1. Jadi rumusnya itu itu 3,54416. Kemudian masuk ke T hitung 2 sama dengan minus 0,4589, sama seperti file yang di samping ini. Nah, sudah mendapatkan nilai T hitung dan T hitungnya, kita masuk ke latihan soal yang kedua. Jadi di latihan soal yang kedua ini sudah terdapat data yang dimana itu kita disuruh untuk mencari persamaan linear bergandanya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan juga hitunglah koefisien korelasi berganda dan parsialnya jika jumlah harganya atau X2-nya itu dianggap konstan atau tetap. Jadi kita cari dulu persamaan linear bergandanya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, seperti yang sudah dilihat, ini adalah cara mencari nilai regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat terkecil. Setelah dapat hasilnya, kita langsung masukkan ke rumus B1, B2, dan A. Jadi kita mendapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 2,649 ditambah 2,396 X1 dikurang 0,304 X2, yang dimana B1 itu 2,396, B2 itu minus 0,304, dan A itu 2,649. Nah, setelah mendapatkan persamaan regresi bergandanya, kita langsung masuk ke B, yaitu mencari koefisien korelasi bergandanya dan parsialnya jika jumlah harganya atau X2-nya itu dianggap konstan. Nah, kita langsung masuk ke cara mencari koefisien korelasi bergandanya. Jadi, koefisien korelasi bergandanya itu rumusnya itu R sama dengan akar R pangkat 2, yang dimana R pangkat 2 itu adalah sama dengan akar B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y pangkat 2. Nah, setelah ini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan nilainya dan mendapatkan nilai 0,918.
Nah, jadi koefisien korelasi bergandanya itu sebesar 0,918 yang artinya terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, setelah mendapatkan korelasi bergandanya, kita masuk ke cara mencari nilai korelasi parsialnya jika harga atau X2-nya itu tetap atau konstan. Nah, sebelum masuk ke korelasi antara X1 dan Y di mana X2-nya atau harganya itu dianggap konstan, itu kita cari dulu RY1, RY2, dan R12. Nah, kita lihat dari rumusnya ini bahwa RY1 itu sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma Y dikali sigma X1 per akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dikali dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya dan hasilnya itu adalah 0,917. Kita lari ke RY2. Jadi rumusnya RY2 itu N dikali sigma X2Y kurang sigma Y dikali sigma X2 per akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dikali N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya, hasilnya itu adalah 0,754. Dan yang terakhir R12. Itu rumusnya itu sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per akar N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya dan hasilnya itu adalah 0,849. Setelah didapat ketiganya, kita dengan gampang bisa mengerjakan RY12 atau korelasi antara X1 dan Y di mana X2-nya atau harga variabel X2 itu dianggap konstan. Rumusnya itu adalah sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar 1 dikurang RY2 pangkat 2 dikali 1 dikurang R12 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Setelah dimasukkan, kita mendapatkan hasilnya itu adalah 0,98. Jadi, nilai korelasi parsialnya apabila harga atau X2-nya itu konstan sebesar 0,798. Nah, setelah melihat cara manual ini, kita juga bisa menggunakan cara Excel, yaitu seperti ini. Nah, kita langsung saja mencari nilai koefisien korelasi bergandanya di Excel dengan cara langsung memasukkan rumus yang tertera di sini ke Excel. Nah, kita dapat hasil dari koefisien korelasi bergandanya yaitu sebesar 0,918. Nah, kita lanjut ke koefisien korelasi parsialnya. Jadi dapatlah hasil dari RY1 itu 0,91712. Lanjut ke RY2. Nah, setelah itu didapatlah juga nilai RY2 itu adalah 0,75409. Yang dibulatkan itu 0,754. Nah, lanjut ke yang terakhir itu adalah R12.
terakhir pun R12 didapat dengan nilai 0,84874 atau dibulatkan 0,849, sama seperti jawaban di samping ini. Nah, setelah dapat nilainya semua, kita langsung masuk ke korelasi antara X1 dan Y, di mana X2 atau harga variabel X2 dianggap konstan atau tetap. Yang rumusnya itu adalah hasilnya adalah 0,79784 atau dibulatkan dengan 0,798. Jawabannya sama dengan yang di samping. Nah, baiklah. Jadi inilah akhir dari materi yang telah saya bawakan, dari cara mencari persamaan regresi linear berganda, kemudian cara mencari uji hipotesisnya, dan juga cara menghitung nilai korelasi bergandanya dan juga nilai korelasi parsialnya menggunakan cara manual maupun Excel. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.